Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Zainal Hakim, mengajar di SMA Karya Pengalihan, mengampu mata pelajaran sosiologi sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Amzan Wadi dengan NIM 2405 01 070152 dengan judul pembelajaran penyimpangan sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak minta satu orang ketua kelas Andi Ismail untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa aqama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi Bapak mohon semuanya berdiri. Satu orang yang memimpin dari Jen. Ayo. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, Bapak akan mengabsen siapa yang hadir pada hari ini. Andi Ismail Hadir, Pak. hadir. Rehan, Hadir, Pak. Zamzami, Hadir, Pak. Dahlenia, oke. Asni, Hadir, Pak. oke, semangat. Indah Sophia, Hadir, Pak. oke. Nurbia, Hadir, Pak. Andriani, Hadir, Pak. oke.
Megawati, Hadir, Pak. Asni, Hadir, Pak. Bunga, Hadir, Pak. Milka, Hadir, Pak. Nesa, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Selviana. Oke, banyak ya yang tidak hadir pada hari ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir pada hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Oke, jadi sebelum kita memulai sebuah pelajaran, jadi Bapak minta kita mengecek yang ada di bawah meja kita, siapa tahu ada sampah atau apa. Ini adalah bagian dari sebuah kenyamanan ketika kita belajar. Silakan. Kita ada sampah. Jadi kita akan melanjutkan sebuah materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyimpangan sosial. Ada yang masih ingat penyimpangan sosial itu apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab penyimpangan sosial? Oh, Rehan, silakan Rehan. Penyimpangan sosial adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan. Oke, ada lagi? Oke, Bunga. Penyimpangan yang dilakukan individu atau kelompok yang melanggar aturan dan norma. Norma, oke. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Tawuran, Pak. tawuran. Siapa lagi? Bullying, Pak. Pembulian. Oke, apa lagi? Hai, Pak. Apa? Korupsi. Korupsi. Oke. Ya. Jadi penyimpangan sosial ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat umum. Jadi contohnya tadi pembulian. Nah, pembulian ini sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Jadi banyak siswa itu berhenti karena faktor dari pembulian. Itu sangat berpengaruh. Jadi untuk kita semuanya, jadi jangan coba-coba untuk membuli seseorang karena itu sangat berpengaruh pada kehidupannya. Ya, tadi korupsi ya, yang mana korupsi ini menjadi permasalahan utama di Indonesia. Banyak orang ingin memperkaya diri, ya, memperkaya diri, terus digunakanlah jabatannya untuk melakukan yang namanya korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya di tingkat atas saja, tapi di tingkat bawah itu ada juga melakukan korupsi. Jadi jangan coba-coba kita untuk melakukan yang namanya korupsi. Itu adalah penyimpangan sosial. Tadi apa lagi? Tawuran. Nah, tawuran ini sering terjadi nih. Nah, apalagi antara siswa satu dengan yang lain, antara sekolah satu dengan yang lain. Ini sering melakukan yang namanya tawuran. Ini kan tawuran ini biasanya umur-umur anak-anak SMA kan yang melakukan yang namanya tawuran. Nah, jadi ini sangat berbahaya ketika kita melakukan yang namanya penyimpangan sosial dari segi tawuran. Ya, ini dapat melukai. Jadi banyak contoh-contoh di luar sana itu tentang tawuran. Nah, apa yang mengakibatkan ketika kita melakukan tawuran, maka kita akan dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, masih ingat ya tentang tawuran. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan sebuah pembelajaran yang lebih lanjut, ini ada sebuah tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor penyebab penyimpangan sosial sebagai ragam gejala sosial di lingkungan masyarakat. Nah, ya, jadi kalian harus mampu ketika kalian melihat penyimpangan sosial, kalian harus mampu mengenal penyimpangan sosial itu. Oke, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak penyimpangan sosial bagi individu ataupun masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan solusi upaya. Nanti kita bentuk sebuah kelompok, baru kita mendiskusikan tentang penyimpangan yang Bapak berikan nanti setiap kelompok. Ya, nah jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini ada
pertanyaan pemantik ya untuk kalian. Jadi pertanyaannya, menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi penyimpangan sosial? Mengapa? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Mengapa bisa terjadi penyimpangan sosial? Nah, yang pertama, apa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Nah, jadi biasanya penyimpangan sosial itu yang pertama yang sering terjadi itu di lingkungan keluarga. Karena lingkungannya, ya kan? Banyak anak yang melakukan penyimpangan sosial. Kenapa? Karena di rumahnya itu, di lingkungannya itu sering terjadi yang namanya pertengkaran. Jadi ketika keluarga bertengkar, maka efeknya itu akan terjadi ke anaknya. Kita lanjut ke materi. Nah, jadi Bapak akan memberikan tontonan kepada kalian adalah salah satu penyimpangan. Oke, silakan ditonton. Silakan untuk putar balik plat nomor D3601. Nah, cari kutu dia. Silakan untuk Sudah melanggar. Bapak yang sedang mencari kutu. Silakan untuk putar balik, Pak. Tidak mencari kutu. Himbauan kepada pengemudi motor Beat berwarna hitam dari arah Gunung Batu, silakan mundur hingga berada di belakang garis stop line. Silakan mundur, teteh yang menggunakan masker berwarna biru. Selamat datang di Simpang Pasir Koja Soekarno-Hatta. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung menghimbau kepada motor. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menghimbau kepada pengendara sepeda motor yang berada di Simpang Negarawangi untuk turun yang tidak menggunakan helm. Silakan Ibu. Ibu jangan ngumpet Ibu, silakan untuk turun. Kami pastikan traffic ini tidak akan hijau ketika Ibu tersebut belum turun. Ya, itu mungkin salah satu contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi. Nah, yang kedua ini adalah penyimpangan sosial melanggar lalu lintas gitu. Tadi yang pertama seorang bapak yang mencari kutu anaknya, padahal sudah disampaikan bahwa dia melanggar lalu lintas, tapi malah asik mencari kutu anaknya, dan itu adalah penyimpangan sosial. Nah, dan yang selanjutnya tadi seorang pengendara bermotor, seorang perempuan, semuanya lengkap gitu, tapi dia melanggar aturan lalu lintas. Karena kalau ketika kita di lampu merah, biasanya ada batas untuk kita berhenti itu di mana. Ketika kita melewati garis itu, maka itu adalah pelanggaran lalu lintas. Ya, nah risikonya apa? Ya akan kena tilang oleh polisi. Nah itu dampaknya. Kalian membuat kelompok yang sudah kita tetapkan kelompoknya, langsung geserkan. Putar aja duduknya. Nah, tuh. Oke, belakangnya aja. Oke, ini lembar kerja ya. Oke, silakan diskusikan tentang apa yang sudah diberikan. Video. Diskusikan tentang yang kelompok 5, masalah sampah. Yang 5 masalah sampah. Oke. Kalian yang berapa? Yang 4 berarti? Iya. Oh iya.
Oh, nomornya salah. Ya, nomornya salah. Berarti yang ini kamu enggak? Yang ini. Pinjaman atau pinjol? Berarti kamu yang dua ya, pembulian baru sesuai dengan pertanyaan. Nanti bagi-bagi aja nih yang menjawab. Yang pertama kan ada 3 kan. Nah, oke, sudah ya. Oke. Nah, tadi sesuai kelompoknya masing-masing itu adalah gambaran video yang berkaitan tentang materi penyimpangan sosial. Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Nah, untuk memberikan jawaban yang terkait apa yang ditanyakan. Yang pertama itu jelaskan faktor penyebab penyimpangan sosial. Apa penyebabnya? Itu tentang penerobos palang pintu kereta api atau melanggar lalu lintas ya. Nah, ini sama tadi yang seperti tadi. Ayo. Karena kurangnya kesadaran akan keselamatan, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Nah, oke. Kelompok 2. Faktor keluarga yang disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak dan kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Dari faktor lingkungan disebabkan oleh perubahan luas yang mengakibatkan misalnya suara anak dari perubahan luas. Oke, kelompok 3. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi keinginan untuk unjuk diri, mencari sensasi atau bahkan tarikan. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh teman sebaya dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Oke, kelompok 4. Sampai terserikat budaya meliputi urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, konsumsi berlebihan, kurangnya kesadaran lingkungan, ketergantungan pada plastik, serta sistem pengelolaan sampah yang tidak inklusif. Oke. Kelompok 5. Tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oke. Oke, jawaban semua kelompok. Nah, itu adalah penyebab penyimpangan sosial tadi. Yang mana Bapak katakan tadi, faktor penyimpangan sosial itu berkaitan dengan lingkungan kita. Nah, yang tadi ada kelompok yang menyampaikan bahwa keluarga itu adalah faktor penyebab penyimpangan sosial tadi. Nah, makanya kalau di dalam keluarga itu, Bapak ulang lagi, kalau di dalam keluarga itu ketika ada suatu pertengkaran di dalam keluarga, maka akan berpengaruh pada terjadinya suatu penyimpangan sosial. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak penyimpangan sosial bagi individu dan masyarakat? Jadi Bapak awali, siapa yang bisa menjawab? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Apa dampaknya penyimpangan sosial?
Nah, itu tadi kan kelompok 4 kan masalah sampah. Nah, sampah ini adalah penyimpangan sosial juga. Maka banyak masyarakat kita itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ketika kita tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, maka itu akan menimbulkan sebuah penyakit ke depannya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi balapan liar. Apa? Dampak penyimpangan sosialnya? Balapan liar dapat menyebabkan kecelakaan udara serius bahkan kematian, sedangkan bagi masyarakat balapan liar menimbulkan gangguan ketertiban umum. Nah, itu tentang balapan liar tadi ya. Jadi dampaknya sangat bahaya bagi kehidupan kita. Ketika kita melakukan balap liar, ketika kita jatuh, maka kita akan terluka. Nah, ataupun bisa berisiko meninggal dunia gitu dengan balapan liar. Nah, jadi perlu kalian pahami bahwa balapan liar itu adalah salah satu penyimpangan sosial. Yang selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial? Nah, ini cara mengatasi penyimpangan sosial mulai dari kelompok dual. Upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial pada diri yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang positif, meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying, menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya kelompok 5. Nah, ini Mengatasi penyimpangan sosial tentang pinjol, pertama pelaporan, yang kedua meningkatkan literasi keuangan, penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengembangan platform, kerjasama, evaluasi pendaftaran. oke. Itu tentang pinjaman online atau pinjol. Jadi banyak di antara kita, di lingkungan kita, orang yang meminjam pinjol. Kenapa? Kenapa? Nah, karena sebuah gengsi. Iya kan? Gengsi mau beli ini, beli itu, padahal tidak ada uang segala macam. Nah, ujung-ujungnya apa? Pinjam, pinjol. Kelompok 1. Upaya untuk mengatasinya seperti menegakkan hukum yang tegas, Hukum. Terus? meningkatkan kesadaran masyarakat, perbaikan infrastruktur. Oh, jalan ya. Wah. Ya. Nah, itu cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu Bapak rasa hukum itu perlu tuh. Nah, hukum harus dikuatkan agar apa? Agar masyarakatnya tidak melakukan penyimpangan sosial. Oke, selanjutnya kelompok 4. Upaya untuk mengatasi masalah sampah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, penyediaan infrastruktur, dan penerapan regulasi. Oke. Tadi itu tentang masalah sampah. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum juga ya. Nah, untuk mengatasinya itu, jadi setiap kelompok ini memiliki judul masing-masing. Itu caranya sama juga sebenarnya untuk meningkatkan hukum yang ada di negara kita. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengatasi penyimpangan sosial pada kasus masing-masing yang kalian bahas. Oke, Bapak pengen ada yang bisa menyimpulkan tentang penyimpangan sosial yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Oke. Udah lain ya? Sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang mana tadi penyimpangan sosial itu bukan hanya negatif saja, tapi melainkan ada juga hal yang positif. Tadi contohnya tadi seorang perempuan yang
menurut kodratnya perempuan itu kerjanya tidak misalnya mendodol sawit misalnya, itu kan bukan pekerjaan seorang perempuan, tapi hal itu adalah penyimpangan yang positif. Sedangkan penyimpangan negatif tadi yang melanggar norma atau aturan, contohnya tadi melanggar lampu palang kereta api. palang kereta api. Terus kelompok 2 tadi tentang pembulian, kelompok 3 balapan liar, kelompok 4 sampah, kelompok 5 tentang tadi kelompok tentang pinjaman online. Itu adalah salah satu yaitu penyimpangan sosial. Nah, jadi perlu itu kita pahami. Jadi jangan sampai ketika kita belajar tentang penyimpangan sosial kita melanggar sebuah aturan yang ada di lingkungan kita. Siapa bisa memberikan contoh penyimpangan sosial yang ada di sekolah? Ayo. Ada? Ayo. Ayo, berani. Ada ya? Bolos. Oke, bolos. Apa lagi? Ini di sekolah. Merusak fasilitas sekolah. Oke, melanggar aturan. Ada lagi? Ayo. Ayo Rehan, ada Rehan. Di sekolah Rehan, apa? Hah? Pembulian. Oke, pembulian tadi ya. Nah, itu ada di sekolah. Apa lagi? Apa? Tawuran? Oh, tawuran. Nah, itu yang ada di sekolah ya. Yang terjadi di sekolah. Jadi banyak ya. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah kita jangan coba-coba untuk melanggar yang namanya aturan, norma atau aturan. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi jauhi hal-hal yang seperti itu. Jadi baik-baik saja, jangan neko-neko untuk melakukan yang namanya penyimpangan sosial. Oke, penutup ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita tepuk semangat dulu biar kita semangat ya sebelum pulang. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, sebelum kita pulang menyudahi sebuah pembelajaran pada hari ini, jadi Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita lebih bisa memberikan sebuah jawaban atau memberikan sebuah solusi tentang pembelajaran kita. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.